Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai analisis serangan cyber. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dosen pengampu Bapak Dr. Rino Dwi Putra SEMC. Baiklah, saya Dino Tofelesari dan rekan saya Nur Maya Amelia serta Jafar Sidik. Kami mengambil kasus kebocoran data Tokopedia. Tokopedia mengalami peretasan yang mengungkapkan data sekitar 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun pedagang. Data yang bocor mencakup user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan khas password. Data tersebut dijual di dark web dengan harga sekitar 74 juta. Ada sekitar 14.999.896 akun yang datanya bisa didownload. Peretas dilakukan pada 20 Maret 2020 dan pertama kali dipublikasikan oleh peretas dengan nama Wai Sodang pada 2 Mei 2020 di Rain Forum. Peretas menyatakan telah berhasil menjual seluruh data pengguna di Empirit Market pada 3 Maret 2020. Analisis serangan terhadap Tokopedia kemungkinan besar terjadi melalui beberapa metode berikut. Yang pertama, eksploitasi celah keamanan. Peretas memanfaatkan bug API yang tidak terlindung atau kesalahan konfigurasi server. Yang kedua, SQL atau RC. Peretas bisa mengeksploitasi celah database atau menanamkan kode bahaya hanya untuk mengakses data pengguna. Yang ketiga, credential spoofing atau brute force attack. Pengguna password lemah yang dapat dimanfaatkan untuk masuk ke akun Tokopedia. Yang keempat, social engineering. Pengguna atau karyawan Tokopedia bisa menjadi korban phishing memberikan akses kepada peretas. Titik lemah dalam sistem keamanan yang dimanfaatkan oleh peretas. Yang pertama, kurangnya enkripsi yang komprehensif. Data pribadi seperti email dan nomor telepon tidak dienkripsi secara memadai. Yang kedua, keamanan server yang tidak memadai. Kerentangan di server backend bisa dimanfaatkan untuk mengakses basis data. Yang ketiga, kurangnya pemantauan keamanan secara real time. Aktivitas mencurigakan seperti akses tidak sah bisa terlewatkan karena kurangnya pemantauan. Yang keempat, tidak ada two-factor authentication. Ketidakberadaan sebagaimana standar keamanan mengingatkan risiko pengambilan akun. Dampak serangan terhadap operasional bisnis dan kepercayaan nasabah. Yang pertama, kehilangannya kepercayaan pengguna. Pengguna mungkin merasa data mereka tidak aman, mengurangi kepercayaan terhadap platform. Yang kedua, potensi kerugian finansial. Biaya untuk memperbaiki sistem, potensi tuntutan hukum dan denda dari regulator. Yang ketiga, ancaman terhadap akun dan identitas pengguna. Data yang bocor bisa digunakan untuk phishing atau pencurian identitas. Yang keempat, data pada citra perusahaan. Menurut reputasi yang bisa merugikan pengguna dan transaksi, mempengaruhi pendapatan perusahaan. Selanjutnya, strategi pencegahan dan mitigasi serangan cyber akan dijelaskan oleh rekan saya Nurmaya Amelia. Selanjutnya yaitu strategi pencegahan dan mitigasi serangan cyber. Yang pertama yaitu tindakan preventif untuk menghindari serangan serupa. Untuk mencegah insiden kebocoran data seperti yang terjadi pada Tokopedia, perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah keamanan. Yang pertama, penerapan enkripsi end-to-end. Semua data pengguna, termasuk email, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya harus dienkripsi, tidak hanya password. Yang kedua, implementasi two-factor authentication secara wajib. Pengguna harus diwajibkan mengaktifkan 2FA agar akun tetap aman meskipun password mereka bocor. Kemudian, penerapan testing dan audit keamanan berkala. Perusahaan harus melakukan uji penetrasi secara rutin untuk menemukan celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh peretas. Kemudian, sistem pemantauan keamanan real time (STEM) memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan dalam sistem, sehingga serangan dapat dicegah sebelum terjadi pencurian data besar-besaran. Kemudian, pelatihan keamanan bagi pegawai dan pengguna. Serangan phishing seringkali berhasil
seringkali berhasil karena pengguna atau pegawai kurang waspada. Pelatihan keamanan siber secara berkala akan mengurangi resiko ini. Kemudian Zero Trust Security Model menggunakan prinsip tidak ada yang dipercaya kecuali default. Semua akses ke sistem harus divalidasi dan diverifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, penggunaan sistem informasi akuntansi. Dengan keamanan siber, sistem informasi akuntansi menyimpan data finansial penting untuk harus dilindungi yang dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama, enkripsi data. Menggunakan enkripsi end-to-end untuk semua transaksi dan data keuangan. Kemudian, backup data secara rutin. Menjadwalkan backup otomatis setiap hari ke server terpisah atau layanan cloud yang terinskripsi. Menyimpan backup di beberapa lokasi untuk menghindari risiko kehilangan data akibat serangan ransomware. Kemudian penerapan sistem deteksi intrusi. IDS dapat memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi dan mencegah akses mencurigakan. Penggunaan firewall tingkat lanjut untuk mencegah akses ilegal ke sistem akuntansi. Kemudian akses berbasis hub. Setiap pengguna dapat dalam sistem akuntansi hanya diberikan akses ke informasi yang sesuai dengan tugasnya. Penggunaan autentikasi multifaktor untuk mengamankan login. Yang ketiga, simulasi respon insiden serangan siber. Jika terjadi serangan siber, perusahaan harus memiliki strategi respon insiden yang jelas. Tahapnya ada beberapa. Yang pertama, tahap deteksi dan identifikasi. Tim keamanan siber segera mengevaluasi sumber serangan dan menentukan skala pelanggaran. Log aktivitas dianalisis menggunakan SIEM untuk mengidentifikasi titik masuk peretas. Tahap kedua, isolasi dan mitigasi. Menutup akses ke sistem yang terkena dampak untuk mencegah penyebaran serangan, mengubah kredensial akses administrator, dan mengaktifkan langkah keamanan tambahan. Tahap ketiga, pemulihan data. Menggunakan backup terbaru untuk memulihkan data yang terdampak. Menguji integritas data yang dipulihkan sebelum sistem kembali digunakan. Tahap keempat, komunikasi krisis kepada stakeholder. Mengirim pemberitahuan resmi kepada pengguna dan mitra bisnis tentang insiden yang terjadi. Menyediakan panduan kepada pengguna untuk mengganti password dan mengamankan akun mereka. Menjalin komunikasi dengan regulator dan pihak berwenang terkait kepatuhan hukum. Tahap kelima, evaluasi dan pencegahan di masa depan. Melakukan postmortem analisis untuk mengidentifikasi penyebab utama serangan. Meningkatkan sistem keamanan berdasarkan temuan insiden, mengadakan pelatihan keamanan tambahan bagi karyawan dan pengguna. Baiklah, kesimpulannya yaitu serangan siber terhadap Tokopedia menjadi peringatan penting bagi semua perusahaan, terutama perusahaan digital. Dengan menerapkan strategi pencegahan yang kuat, memperkuat sistem informasi akuntansi, serta memiliki rencana respon insiden yang jelas, perusahaan dapat meminimalkan risiko serangan di masa depan. Terima kasih. Baik, selanjutnya implementasi teknologi keamanan untuk mencegah serangan cyber yang akan dijelaskan oleh rekan saya Jafar Siddiq. Nah, implementasi teknologi keamanan untuk mencegah serangan cyber. Untuk mencegah serangan seperti yang terjadi pada Tokopedia, sistem perbankan dan marketplace harus mengadopsi teknologi serta framework keamanan yang kuat. Berikut adalah beberapa rekomendasi teknologi dan framework yang dapat diterapkan. Teknologi dan framework keamanan yang bisa diterapkan. Yang pertama, Zero Trust Security Model. Prinsip Never Trust, Always Verify, di mana setiap akses harus divalidasi tanpa terkecuali. Ini mencakup multi-factor authentication untuk semua akses baik internal maupun pelanggan. Microsegmentation, yaitu membagi jaringan ke dalam segmen-segmen kecil untuk membatasi pergerakan peretas jika ada kebocoran data. Least Privilege Access, hanya memberikan akses sesuai kebutuhan kepada setiap karyawan. Yang kedua, NIST Cyber Security Framework. Framework dari National Institute of Standard and Technology ini berfokus pada identify, protect, detect, respond, and recover dalam keamanan cyber. Identify yaitu mengetahui aset digital yang perlu dilindungi, protect menerapkan firewall, enkripsi, dan sistem keamanan lainnya, detect menggunakan IDS atau IPS untuk memonitor aktivitas mencurigakan, respon menyusun prosedur respons insiden cyber, recover memiliki backup dan strategi pemulihan data.
Yang ketiga, ISO 27001, Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau Informasi Security Management Cyber. ISO 27001 adalah standar global untuk sistem manajemen keamanan informasi yang mengatur kebijakan keamanan, pengendalian akses, dan enkripsi data guna melindungi data pengguna. Yang keempat, blockchain for data integrity. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi dan perubahan data secara transparan serta tidak bisa diubah tanpa deteksi. Yang kelima, artificial intelligence atau AI dan machine learning or ML dalam cyber security. AI dapat mendeteksi pola anomali yang menunjukkan adanya aktivitas mencurigakan. ML dapat digunakan untuk meningkatkan deteksi fraud dan phishing dalam transaksi marketplace atau perbankan. Selanjutnya, tools untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber. Yang pertama, tools untuk mendeteksi dan mencegah ransomware, contohnya SentinelOne. AI Power Endpoint Protection untuk mendeteksi dan mencegah ransomware sebelum enkripsi data. Yang kedua, Silence Protect, menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis file sebelum dijalankan di sistem. Yang ketiga, Microsoft Defender for Endpoint, guna mencegah eksploitasi ransomware dan memberikan pemantauan real time. Selanjutnya, tools untuk mencegah kebocoran data, Data Loss Prevention or DLP, yaitu yang pertama Symantec DLP, yaitu mengawasi lalu lintas data di jaringan untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Selanjutnya, McAfee Total Protection for DLP, yaitu dengan mengontrol akses dan pemindahan data dalam organisasi. Dan Digital Guardian, yaitu memonitor dan mengenkripsi data untuk melindungi dari pencurian informasi. Selanjutnya, tools untuk Intrusion Detection and Prevention System atau IDS or IPS. Yang pertama, Snort, Open Source Intrusion Detection System untuk mendeteksi anomali lalu lintas jaringan. Selanjutnya, Suricata, yaitu IDS yang lebih tepat dengan kemampuan multi-threading dan deteksi real time. Yang ketiga, Zig or Bro, yaitu IDS yang menganalisis lalu lintas jaringan untuk menemukan pola serangan. Yang keempat, tools untuk SIEM, Security Information and Event Management. Yang pertama, Splunk Enterprise Security, yaitu menggabungkan data log untuk mendeteksi ancaman keamanan. Selanjutnya, IBM QRadar, yaitu menggunakan AI untuk menganalisis serangan dan memberikan peringatan dini. Yang ketiga, Elastic Security ELK Stack, yaitu open source tool untuk memantau dan menganalisis log keamanan. Selanjutnya, tools untuk keamanan API Application Programming Interface, yaitu Imperva API Security, yaitu melindungi API dari serangan seperti SQL injection and DDoS. Yang ketiga, APG API Security or Google Cloud, yaitu memantau dan mengamankan komunikasi API. Dan yang terakhir adalah OVASP ZAP, yaitu Z Attack Proxy, open source tool untuk menguji keamanan API dan aplikasi web. Jadi kesimpulannya, untuk marketplace dan perbankan, penerapan Zero Trust Security Enkripsi menyeluruh, AI dalam deteksi ancaman, serta framework NIST dan ISO 27001 sangat penting dalam mencegah serangan cyber. Selain itu, penggunaan tools seperti SIEM, IDS or IPS, DLP, dan solusi ransomware protection dapat memperkuat sistem keamanan secara menyeluruh.